Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 25 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas tafsir surat An-Nisa, dan kali ini lanjutannya di halaman 87 ayat 44, 45 dan 46 insyaallah. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab. Alam tara, tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau memperhatikan, ilal ladina, kepada orang-orang, utu nasibam minal kitab, yang mereka diberikan Alkitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab? Tidaklah engkau memperhatikan mereka yang diberikan Alkitab. Yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Jadi mereka punya duit, punya fulus, ibaratnya fulus mereka itu kebenaran. Kesesatan sama mereka dibeli pakai kebenaran, ditukar maksudnya. Harusnya mereka menerima kebenaran, tapi justru yang dilirik, yang dibeli adalah kesesatan. Yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Nafsu sama kesesatan sama seperti orang punya duit nafsu sama barang. Orang punya duit nafsu sama barang, apa aja dibeli. Dia juga nafsu sama kesesatan. Harusnya kebenaran, malah dia membeli kesesatan dengan kebenaran. Itu penjelasan singkatnya. Wa yuriduna, bahkan mereka juga menginginkan antadillus sabil, kalian juga sesat. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyan, cukup Allah sebagai wali. Wa kafa billahi nasiran, dan cukup Allah sebagai penolong. Minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu, yuharrifunal kalim, ada orang-orang yang berani mereka merubah ayat, amma wadhi'ihi, dari tempat yang semestinya. Mestinya bagaimana, sama mereka dikatakannya bagaimana. Berani mereka merubah ayat. Wa yaquluna, dan mereka berkata, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami nggak mau nurut.
Kami mau dengar tapi kami nggak mau nurut, kata mereka begitu. Ini kan namanya disengajain. Wasma' ghairu musma'. Wasma', dengarkanlah dari kami, ghairu musma', perkataan yang mestinya nggak enak didengar. Jadi mereka kalau dibilangin kebenaran, maka mereka mengatakan, iya kami dengar tapi kami nggak mau nurut. Kemudian ketika mereka ngomong, mereka mau didengar, tapi omongan yang keluar dari mereka ternyata nggak enak. Kemudian di halaman 88, wara'ina, mereka mengatakan ra'ina. Kita ingat dulu pernah kita bahas di ayat sebelumnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan berkata ra'ina. Ra'ina ini kata-kata yang jelek. Tapi mereka justru orang Yahudi ketika dilarang jangan bilang ra'ina, malah disengajain bilang ra'ina mereka. Layyam bi alsinatihim, itu semua mereka lakukan, mereka memainkan lisan-lisan mereka, berarti disengajain. Wa ta'nan fid din, dan itu mereka lakukan, mereka ingin merusak agama. Walau annahum qalu, kalau misalkannya yang mereka katakan adalah sebaliknya, kata-kata yang benar, yaitu sami'na wa ata'na, kami mau dengar dan kami mau nurut. Kalau tadi mereka bilangnya sami'na wa asaina, kami mau dengar tapi nggak mau nurut. Di sini Allah mengatakan walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Coba kalau mereka mau mengatakan kami dengar dan kami nurut. Coba kalau mereka bilangnya begitu. Wasma', dan dengarlah. Artinya mereka mengungkapkan kata-kata yang enak. Kalau tadi mereka mengungkapkan kata-kata yang tidak enak. Wangzurna, kemudian ungzurna, perhatikan kami. Ra'ina sama ungzurna itu maknanya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau ungzurna maknanya pasti baik, perhatikan kami. Tapi kalau ra'ina maknanya bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Nah, mereka pengennya kata-kata yang begitu. Jadi pengen kata-kata yang ada dua kemungkinan. Contoh kalau kita bahasa Indonesia nih, mungkin antara orang Sunda sama orang Jawa beda. Kalau orang Sunda atos itu udah selesai, kalau orang Jawa atos itu keras gitu. Sama juga ini, ra'ina itu kalau artinya di satu sisi artinya baik, di satu sisi artinya jorok begitu. Sama seperti dulu ketika saya belajar tafsir bersama dengan salah seorang dosen dari Mesir. Dia bilang kalau di bahasa Indonesia naik itu kan kita naik tangga atau kita naik ke atas, itu kan naik. Tapi dia bilang kalau di bahasa Mesir, kalau dia nggak salah, mungkin bahasa pasaran di sana, naik itu artinya jorok, dia bilang. Dan sama juga di antara kita orang Indonesia, ada kalimat-kalimat kalau di bahasa ini artinya apa, di bahasa sana artinya apa. Nah, mereka begitu. Mereka disuruh katakan ungzurna, tapi mereka sengajain berkata-katanya ra'ina. Ungzurna artinya perhatikan kami ya Rasulullah. Kalau ra'ina artinya bisa itu dan bisa yang lain. Tapi mereka sengajain maunya pakai kata-kata ra'ina, tidak mau pakai kata-kata ungzurna. Nah, kata Allah, kalau mereka bilangnya sami'na wa ata'na wasma' wangzurna lakana khairal lahum, itu baik buat mereka kalau mereka mau melakukan itu. Wa aqwam, dan itu lebih pantas ketimbang mereka bilang kami mau dengar tapi kami nggak mau nurut. Kemudian mereka mengucapkan kata-kata ra'ina, mereka memainkan dengan lisan-lisan mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tapi Allah melaknat mereka karena sebab kekafiran mereka, karena sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, sehingga mereka tidak beriman
kecuali dengan keimanan yang tipis, sedikit sekali mereka imannya. Ini ayatnya. Ya, seperti biasa kita akan mengikuti penjelasan tafsirnya sedikit demi sedikit. Diperhatikan di halaman 88. Ya, kalau kita lihat potongan ayatnya, alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Ya, alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab, ini potongan ayat yang pertama. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan Alkitab? Maksudnya apa? Maksudnya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, ini celaan bagi mereka. Lihat orang ahli kitab gitu. Ini celaan bagi mereka, orang-orang yang diberikan Alkitab. Dan di sini yang kedua, ya, orang-orang yang diberikan Alkitab, artinya mereka, ya, orang-orang yang diberikan Alkitab adalah orang-orang yang diberikan kitab Taurat, orang-orang Yahudi. Ini yang diajak ngomong adalah orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, istilah kita bilang kan mereka orang songong-songong gitu kan. Mereka kurang ngajar sama Rasulullah SAW. Mereka gaya, ngerasa lebih baik dan seterusnya. Maka di sini Allah mengajak mereka untuk ngelihat orang Yahudi dulu, mereka yang dulu tuh seperti apa begitu. Jangan ngerasa baik sedangkan dulu kalian begini begitu. Maka di sini alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau memperhatikan orang yang diberikan Alkitab? Kenapa Allah bilang begitu? Ini dalam rangka Allah mencela mereka. Bukan Allah ingin memuji mereka, bukan, tapi mencela. Lihat dulu orang-orang yang diberikan Alkitab. Orang Yahudi dulu kayak bagaimana sih begitu. Karena ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani. Ini lagi ngomongin orang Yahudi nih. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi tujuannya adalah Allah ingin mencela mereka, dan yang kedua tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hamba-hambanya yang beriman. Ya, Allah ingin ngasih tahu kita orang-orang yang beriman agar kita tidak ketipu sama orang Yahudi, agar kita jangan sampai kayak mereka begitu. Jadi di sini walaupun ngomongin orang Yahudi, tapi manfaat juga buat kita orang beriman. Yang pertama ngomongin orang Yahudi, memang Allah ingin mencela mereka. Lihat orang Yahudi gitu. Yang kedua, Allah ngomongin orang Yahudi karena Allah pengen ngasih tahu kita, pengen ngebilangin kita biar jangan sampai kayak mereka. Maka di sini Allah mengatakan yashtarunad dolalah. Kalau kita ngikutin ayat per ayat, alam tara ilal ladzina utul kitaba, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Berikutnya yashtarunad dolalah. Ya, yashtarunad dolalah. Mereka membeli kesesatan. Ya, mereka membeli kesesatan. Apa maksudnya mereka membeli kesesatan di sini? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan, artinya mereka demen banget sama kesesatan. Mereka sangat suka dengan kesesatan, sukanya luar biasa. Tahu ithar? Ithar itu artinya apa? Mendahulukan orang lain meskipun dirinya butuh. Mereka sama kesesatan tuh sampai kayak ithar begitu. Biar sesat-sesat disikat sama mereka. Yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Seakan-akan mereka banyak duit, ngelihat ada barang apa aja dibeli. Begitu demennya mereka sama kesesatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah membahasakan yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Sehingga mereka lebih menjagokan kesesatan daripada hidayah.
Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan, dan mereka lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Udah dibilangin nih, kekafiran, nih kesesatan itu bikin sengsara dunia akhirat, sengajain mereka lebih milih itu. Ini kondisi mereka yang pertama. Sekali lagi, tujuannya apa? Yang pertama, Allah ingin mencela mereka karena kondisi mereka yang membeli kesesatan. Mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah, itu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya mungkin kalau sederhananya, satu sisi ada jadwal pengajian, satu sisi ada film sinetron lagi seru-serunya gitu. Dia lebih milih ngebela-belain nonton TV, ngejar sinetron tuh lagi biar nggak ketinggalan episode, ketimbang milih pengajian. Padahal dia tahu pengajian itu manfaat. Ya ibaratnya begitulah. Jadi seperti kondisi mereka. Allah ingin mencela orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, jangan lupa Allah ingin mengingatkan hamba-hamba yang beriman biar jangan kayak mereka. Kayak ada dana, kemudian sementara masjid butuh untuk renovasi misalnya, itu orang nggak bantu masjid. Di sisi yang lain ada acara buang-buang duit, dangdutan nggak karu-karuan, wah itu disupport banget sama dia begitu. Ini mirip-mirip, istilahnya bahasa pendekatnya demikian lah dengan orang-orang Yahudi, lebih memilih kesesatan. Bukan lebih memilih kesesatan. Ini kalau yang Allah sebutkan di sini. Tapi kalau tadi kita contohin lebih memilih support dangdutan lah ketimbang support pengajian misalnya begitu. Sementara kita tahu hukum musik di kalangan para ulama ya mayoritas mengatakan haram. Mungkin ada satu doang yang bilang boleh. Tapi nggak tahu kalau ulama itu hidup zaman sekarang, Ibnu Hazm, nggak tahu masih bilang musik boleh apa enggak, wallahu a'lam. Yang jelas mereka yang pertama yashtaruna dhalalah, dicela oleh Allah, dan kita diingetin jangan sampai ngikutin mereka, membeli kesesatan. Allah bahasanya dalam, mereka membeli kesesatan, doyan sama kesesatan kayak orang punya duit doyan sama barang, istilahnya apa aja dibeli. Kemudian wa yuriduna an tadillus sabil. Ya, wa yuriduna an tadillus sabil, potongan ayatnya di akhir baris di halaman 88. Wa yuriduna an tadillus sabil, mereka pengen kalian juga sesat. Artinya apa? Artinya di sini kita lihat di baris kedua di halaman 89. Ya, mereka sangat bersemangat menyesatkan kalian wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah lagi ngingetin biar kita nggak ketipu sama mereka orang-orang Yahudi. Sangat-sangat semangat menyesatkan kalian. Mereka berkorban sedemikian rupa, gimana caranya biar kalian sesat. Akan tetapi ya, karena Allah walinya orang beriman, karena Allah penolongnya orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman tentang kesesatan mereka, dan Allah menjelaskan tentang penyesatan mereka. Karena apa? Di ayat 45, wa kafa billahi nasira. Ya, wa kafa billahi nasira, ini di ayat 45. Nah, Allah mengatakan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah tahu tentang kondisi musuh kalian. Makanya di sini karena Allah walinya orang beriman, karena Allah penolongnya orang beriman, Allah membeberkan kesesatan mereka, dan Allah membeberkan ya bagaimana cara mereka menyesatkan. Makanya Allah mengatakan wa kafa billahi waliyan, Allah cukup yang jadi wali. Cukup Allah yang jadi wali. Wa kafa billahi nasiran, cukup Allah yang menolong. Artinya apa di sini? Allah yang akan menjadi wali, Allah yang akan mengurus kondisi mereka orang-orang yang beriman.
Allah yang akan menyayangi mereka, Allah yang akan memudahkan urusan mereka di dunia dan di akhirat, sehingga mereka pun berbahagia, sehingga mereka pun sukses, berhasil. Allah terangin kebaikan-kebaikan itu seperti apa di dalam agama ini. Seperti itu. Wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah yang akan menolong mereka. Artinya Allah menolong orang-orang beriman dari musuh-musuhnya. Kemudian juga termasuk pertolongan Allah kepada orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka tentang bentuk kesesatan-kesesatan mereka. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada mereka tentang bagaimana mereka menyesatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman. Sehingga apa? Di sini wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran. Yang pertama wali. Wali di sini Allah yang menjadi wali, artinya itu tercapai dengan cara apa? Orang-orang beriman memperoleh kebaikan. Kemudian wa kafa billahi nasiran, Allah yang akan menolong, tercapai dengan cara apa? Orang-orang beriman tidak kena keburukannya orang-orang Yahudi. Ini yang disebutkan di halaman 89 tafsir ayat 45 baris kedua dari terakhir. Ya wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang jadi wali, cukup Allah yang jadi penolong. Allah jadi wali artinya apa? Ini terkait kebaikan. Kita jadi ngerti kebaikan karena wa kafa billahi waliyan, dan kita selamat dari keburukannya orang-orang Yahudi karena wa kafa billahi nasiran. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya di ayat 46. Ayat 46, minal ladzina hadu, kata Allah, di antara orang-orang yang Yahudi itu. Di sini Allah lagi pengen ngejelasin tentang kesesatan mereka, tentang kedurhakaan mereka, tentang sikap mereka mendahulukan kebatilan daripada kebenaran. Allah lagi pengen ngejelasin itu di ayat ini. Mereka lebih mendahulukan kebatilan daripada kebenaran. Allah mengatakan minal ladzina hadu di ayat 46 di halaman 89, minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah para ulamanya. Ulama-ulama yang sesat di antara mereka, karena ada ulama-ulama yang tidak sesat. Cuma saking sedikitnya, ya kebanyakannya sesat. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, dalam artian maksudnya adalah di antara ulama-ulamanya. Berarti tidak semuanya, ada di antara mereka yang benar, jujur dalam keimanannya. Tapi di sini lagi ngomongin ulama-ulama yang sesat di antara orang-orang Yahudi. Mereka punya kerjaan apa? Yuharrifunal kalim. Ya, mereka mengubah perkataan, ngerubah ayat. Kalim, kalamullah, perkataan Allah dirubah sama mereka. An mawadhi'ihi, dirubah dari tempat-tempatnya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, model perubahannya ada beberapa. Yang pertama, bitaghiril lafaz, dirubah lafaznya. Ketika diperintahkan untuk mengatakan unggurna, mereka ganti dengan kata-kata ra'ina. Ini namanya dirubah lafaznya, atau dirubah maknanya, atau dirubah maknanya. Ini juga pernah kita dapati orang-orang Yahudi ketika diperintahkan untuk masuk ke kota sambil mereka tunduk, akan tapi justru mereka masuk kota malah mundur jalannya, kemudian dengan berkata-kata yang tidak diperintahkan. Mereka lakukan itu ngece, mereka ingin mengejek, ingin mencela. Atau kadang-kadang lafaznya dirubah, maknanya juga dirubah. Di antara bentuk mereka merubah, penyelewengan mereka di dalam merubah ini,
Di antara disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yuharrifun al-kalim, yaitu apa? Yaitu mereka menyematkan ya sifat-sifat yang tidak semestinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat-sifat jelek disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kemudian dikatakannya ini sifat Muhammad begini, yang ngaku jadi nabi terakhir. Jadi mereka memutarbalikkan fakta yang nggak pas buat Nabi Muhammad SAW, sama mereka dikatakan itu sifatnya Muhammad, katanya begitu. Giliran yang pas itu disembunyikan. Ya, tanda-tanda Nabi terakhir begini. Atau kita tahu di antara nama Nabi Muhammad SAW ada disebutkan dalam kitab mereka namanya Ahmad, tapi diumpetin nama mereka. Giliran yang benar diumpetin, giliran yang nggak benar disampaikan. Ini kondisi mereka dari sisi keilmuan, para ulamanya begitu, memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta. Ada seorang ada seorang dai yang ditanya tentang satu masalah, kemudian jawaban dia apa? Jawaban dia, emang sih ini salah gitu, cuma karena udah kadung familiar di masyarakat, kalau diingkari gimana gitu. Memutarbalikkan fakta. Udah tahu salah, nggak mau bilang salah, padahal ini tokoh, kalau dia bilang salah, insya Allah orang banyak dapat hidayah begitu. Tapi ngomongnya begitu, dia bahasanya pengen diplomatis begitu mungkin. Iya sih, emang ini salah, cuma kalau kita bilang salah gimana, udah familiar di masyarakat kita gitu. Orang Yahudi seperti itu ulama-ulamanya. Nah, mereka menyembunyikan yang hak, kemudian yang hak diputarbalikkan jadi batil. Dan itu disengajain. Ya, itu disengajain. Di sini dikatakannya apa? Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa jahadu lidzalika al-haq. Ya, mereka mengingkari kebenaran tersebut, disengajain. Ini di baris ketiga dari bawah di halaman 89. Ya, mereka mengingkari kebenaran tersebut. Kemudian itu kondisi yang pertama, mereka merubah perkataan yang mestinya begini sama mereka dirubah, yang mestinya sesuai dengan Nabi SAW sama mereka diumpetin. Nama Nabi Ahmad diumpetin, kemudian ciri-cirinya yang benar-benar itu diumpetin. Giliran yang tidak sesuai disematkan kepada Nabi SAW. Itu cirinya mereka, ulama-ulama Yahudi. Nah, di sini tadi sekali lagi dibilang begini, faedahnya dua. Yang pertama, Allah ingin mencela mereka karena sifatnya seperti itu. Yang kedua, Allah ingin ngebilangin kita jangan kayak begitu. Artinya kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Ya, contoh kayak misalkannya hukum cadar. Kita tahu cadar itu sunnah, beda sama orang jahil ya. Sehingga dia mungkin mengatakan karena dia kagak tahu gitu, dia mengatakan cadar itu mah adatnya orang Arab. Saya ke Arab banyak yang cadaran di sana. Mungkin karena dia jahil gitu kan. Yang jadi masalah ketika kita ngerti cadar itu sunnah, karena istri-istri Nabi juga bercadar begitu kan. Kan ini namanya sunnah begitu. Kemudian kita ikut-ikut sama orang jahil itu, iya bener, cadar itu adatnya orang Arab. Kalau orang jahil mungkin ya wajar dia ngomong gitu karena kejahilannya. Yang tahu sengajain, ini yang jadi masalah gitu. Nah, ini kita dikasih tahu sama Allah jangan kayak gitu. Kalau kita tahu itu salah, kita bilang salah. Kalau kita tahu itu benar, kita bilang benar. Kemudian yang berikutnya kondisi mereka di akhir paragraf di halaman 89. Kondisi mereka pada amal perbuatan dan ketundukan. Mereka wa yaquluna sami'na
wa yaquluna sami'na, mereka berkata sami'na, kami mendengar, wa asaina, dan kami tidak mau nurut maksiat, asaina, kami tidak mau nurut. Nah, di sini diperhatikan di halaman 90 dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang kondisi perbuatan mereka, kondisi ketundukan mereka seperti apa. Mereka mengatakan yaquluna sami'na, ini perbuatannya, mereka berkata kami mau dengar, akan tapi masalah ketundukannya mereka nggak mau nurut. Mereka mengatakan wa asaina, kami bermaksiat, artinya kami tidak mau nurut. Kami dengerin apa kata-katamu hai Muhammad, dan kami akan mengingkari perintahmu hai Muhammad. Sampai segitunya mereka berani ngomong. Berarti apa? Ini puncak kekufuran mereka, ini puncak kedurhakaan mereka, ini puncak kurang ngajarnya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini orang Yahudi, jangan kebayang orang Yahudi di zaman Nabi Musa, enggak. Orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma Al-Quran datang cerita orang Yahudi dulu bagaimana, pengen ngasih tahu mereka orang Yahudi di zaman Nabi SAW, kalian gak usah gaya, dulu kalian kayak begini, begitu. Kemudian juga di sisi yang lain, mereka berbicara kepada Nabi SAW dengan cara yang tidak pantas. Mereka mengatakan apa? Isma goiro musma, dengarkan tapi jangan dengerin. Artinya apa? Artinya dengarkan apa kata-kata kami, tapi pasti nggak enak buat kalian, begitu. Kata-kata itu nggak enak didengar. Jadi ini kan namanya kurang ajar sekali bagaimana sikap mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mereka mengatakan kami mau dengerin engkau tapi kami nggak mau nurut. Yang kedua, mereka ngomong balik, sekarang gantian ya, kalian dengerin kami, tapi ternyata pas mereka ngomong, omongannya pahit, tidak enak. Berarti kurang ajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di paragraf yang berikutnya, paragraf yang kedua, halaman 90, tentang perkataan mereka ra'ina, tentang perkataan mereka ra'ina. Di sini dijelaskan makna ra'ina. Ya, mereka memaksudkan ra'ina ini mengacu kepada kata-kata ru'unah. Ya, ru'unah ini berkaitan dengan aib atau bahlul, ya, atau kebodohan yang sangat. Ini sebagai ejekan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah dijelaskan ya, ra'ina artinya bisa ini bisa itu, begitu. Jadi banyak hal yang mereka inginkan dari kata-kata ra'ina, banyak kemungkinan dan itu disengajaan sama mereka. Pikiran mereka atau pikirnya mereka biar Allah dan Rasulnya itu bingung, begitu, dengan kata-kata ra'ina. Sehingga itu mereka mainkan dengan lisan mereka untuk mereka pelan-pelan nusuk agama, untuk mereka merusak agama, untuk mereka menyebutkan aibnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata-kata itu dikelilingin di antara mereka. Artinya disengajain banget mereka melakukan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan layam bi alsinatihim, itu kata-kata dimainin sama mereka. Ini berarti Allah lagi mencela bagaimana sikapnya mereka, dan sekali lagi Allah ngingetin mereka, jangan gitu. Ya kan?
Allah ngingetin kita ya, Allah ngingetin kita jangan gitu, jangan seperti mereka sifatnya. Layyam bi alsinatihim wa ta'anan fid din. Mereka lakukan mereka mainkan dengan lisan-lisan mereka dan mereka ingin menusuk agama, ingin merusak agama. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka perbuatan yang baik, perbuatan yang semestinya. Allah mengatakan walau annahum, sekiranya mereka qalu berkata, sami'na, kami mau dengar, wa ata'na, kami mau nurut, wasma', dengarkanlah, maksudnya dengar kata-kata yang enak, wangzurna, perhatikan kami, lakana khairal lahum wa aqwam, itu lebih pas dan itu lebih pantas. Di sini Allah nunjukin yang mestinya harusnya mereka lakukan. Kalau itu mereka lakukan itu baik buat mereka. Kenapa ini petunjuk dari Allah adalah baik? Disebutkan di sini karena ya di dalamnya terkandung perkataan atau dialog yang baik, terkandung tata krama adab yang baik di dalam berbicara kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ngomong, maka jawab, iya kita dengar, kita mau nurut. Kemudian ya Rasulullah, dengarkan dari kami juga, kemudian perhatikan kami juga, dan semuanya yang itu masuk di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa kita lihat di halaman 90, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wangdurna lakana khairan lahum. Ya. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar, kami menurut, kemudian dengarlah dan perhatikanlah, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Hal itu karena apa yang dikandung oleh perkataan tersebut berupa dialog yang baik, tata krama yang patut dalam berdialog dengan Rasulullah SAW, dan termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nyuruhnya begitu. Kemudian juga termasuk kesopanan yang baik dari mereka saat menuntut ilmu, saat belajar. Rasulullah ngasih tahu, maka jawabannya iya kita dengar, kita mau nurut. Ini kan namanya sopan dalam menuntut ilmu. Bukan apa namanya seperti orang yang asal pengen tahu doang, setelahnya ya sudah begitu dia. Maka di sini ada kesopanan yang baik dari mereka ketika menuntut ilmu. Kalau demikian, ya di mana mereka mengutarakan pertanyaan mereka dengan cara yang baik dan memperhatikan sikap mereka. Nah, inilah yang mestinya ditempuh oleh mereka. Berarti mestinya kita begitu. Kita dengar apa kata Nabi SAW, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Iya, kita dengar dan kita mau nurut. Jangan sami'na wa asaina. Dia mendengar kebenaran tapi itu kan beda agamanya sama kita, itu kan beda alirannya sama kita. Jangan. Akan tapi selama itu apa kata Allah, apa kata Nabi yang kita katakan adalah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita mau nurut. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti dilakukan ketika mendengar dari Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Akan tetapi karena tabiat mereka yang buruk, akan tetapi karena tabiat mereka yang tidak bersih, mereka berpaling. Mereka tidak melakukan demikian. Mereka tetap sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak mau nurut. Dan mereka sengajain wara'ina, harusnya wangzurna, sengajain berkata demikian. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir mereka. Allah tidak merahmati mereka
karena apa? Karena kekufuran mereka, karena kedurhakaan mereka, sehingga mereka tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita pengen jadi orang yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah kita yang berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mau nurut. Maka karena tabiat mereka yang jelek, akhirnya Allah tidak merahmati mereka. Makanya Allah mengatakan di akhirnya apa? Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tapi Allah melaknat mereka sehingga mereka tidak beriman kecuali tipis. Beda orang-orang yang dirahmati oleh Allah, keimanan dalam hatinya itu subur. Kenapa keimanan seseorang bisa subur di dalam hatinya? Karena Allah merahmati mereka. Kan kita tahu ya, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa ngasih hidayah. Mereka orang-orang Yahudi karena tabiatnya yang jelek, tidak dirahmati oleh Allah, akhirnya disesatkan oleh Allah. Mereka tidak punya iman kecuali iman yang tipis. Sementara orang-orang beriman mereka dijaga oleh Allah. Karena tadi wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran. Allah yang jadi wali. Orang beriman dijaga oleh Allah, diterangkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, wa kafa billahi nasira, dan Allah yang menjadi penolong. Orang-orang beriman ditolong dari keburukannya orang-orang Yahudi. Nah, sehingga apa? Sehingga karena tabiat mereka yang jelek, akhirnya Allah laknat mereka sehingga mereka tidak punya iman. Beda dengan orang-orang yang beriman yang masya Allah tabiat mereka bagus, Allah rahmati mereka, Allah suburkan keimanan dalam hati mereka. Ini penjelasan tentang tafsir ayat tersebut. Sehingga kesimpulannya kita bisa lihat ya di halaman 87. Yang pertama di ayat 44, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan Alkitab? Di sini ada dua faedahnya. Yang pertama, Allah ingin mencela mereka. Lihat nih orang-orang yang diberikan Alkitab. Yang kedua, Allah ingin jangan sampai kita kayak mereka. Maka di sini Allah menjelaskan bagaimana sesatnya mereka, dan Allah menjelaskan bagaimana mereka menyesatkan kalian. Allah mengatakan yashtarunad dhalala. Mereka sesatnya adalah membeli kesesatan. Artinya membeli kesesatan di sini dalam artian kayak orang punya duit banyak, apa aja dibeli. Demen sama kesesatan kayak demen sama barang begitu. Artinya disengajain mereka sesat. Ini kesesatan mereka. Kemudian bagaimana mereka menyesatkan kalian? Wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka pengen kalian juga pada sesat. Gitu. Sehingga mereka mengerahkan gimana caranya, yang penting orang pada sesat. Makanya mungkin ada muncul ungkapan-ungkapan orang-orang Yahudi, kayak contoh ya, misalkannya tahun baru ya, orang-orang Islam merayakan tahun baru pada masang petasan dan seterusnya. Mungkin ada orang-orang Islam yang hatinya baik sehingga nasehatin ya, nggak usah merayakan tahun baru mendingan tidur, tahun baru mendingan istirahat, nggak usah bakar petasan, mubazir apa begitu. Karena mereka sudah terkontaminasi sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini pengennya kita sesat gitu kan, sehingga muncul omongan, jangan terlalu fanatik lah, cuma petasan doang nggak apa-apa, tahun sekali ini itu. Dan ini efek dari dakwahnya orang-orang Yahudi. Mereka ingin menyesatkan umat sehingga muncul kata-kata itu ya. Atau misalkannya yang lain-lain ya, contoh apalagi misalkannya kayak ulang tahun, mungkin ya ulang tahun mungkin panjang umurnya serta mulia ini dirayakan dan seterusnya.
Ini kan kebiasaannya orang-orang kafir. Sementara Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ngikut-ngikut suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Para ulama mengingatkan ulang tahun tradisi orang kafir begini begitu dan diingatkan. Maka ada orang-orang yang muncul mengatakan apa? Jangan terlalu fanatik, cuma ulang tahun doang, nyenengin anak ini itu dan seterusnya. Lihat orang Yahudi, wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka pengen kalian sesat dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Ada aja cara mereka menyesatkan umat. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Akan tapi Allah tahu tentang musuh-musuh kalian. Dalam artian Allah tahu di sini apa? Allah beberin mereka kesesatannya seperti ini loh. Mereka cara menyesatkan kalian seperti ini loh. Dan alhamdulillah kita-kita yang belajar jadi ngerti gitu kan. Dan kita-kita yang belajar harus kita maklumin. Yang kadang-kadang orang di luar ngomongnya macam-macam. Mereka mengatakan kita orang fanatik. Ya kita harus maklumin. Oh dia kagak belajar, dia kagak ngerti. Jadi kita diomong begitu. Harusnya kita ngerti, bukan kita malah terkontaminasi dengan omongan mereka. Yang ada malah kita salah paham. Yang Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah saudaraan, jadi nggak saudaraan sama mereka. Bukan seperti itu. Harusnya kita orang yang beriman atau orang yang berilmu, orang yang belajar, harusnya kita beda sama mereka. Harusnya kita ngerti, oh mereka begitu karena kejahilannya. Harusnya kita bisa maklumin. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah tahu tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah yang jadi wali, Allah yang menolong. Dalam artian tadi ya Allah ajarkan kebaikan-kebaikan biar kita ngerti. Kemudian ada juga Allah tolong langsung dari orang-orang Yahudi yang mungkin mereka ingin menyakiti Islam, langsung ditolong oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Baru yang berikutnya di ayat 46 Allah ngasih tahu sikapnya mereka. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalim an mawadihi. Di antara orang-orang Yahudi yuharrifunal kalim, mereka merubah perkataan ammawadihi dari tempatnya. Apa maksudnya mereka merubah perkataan dari tempatnya? Maksudnya sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ada hal-hal kata-kata yang ada dalam kitab mereka yang enggak pantas disematkan kepada Nabi SAW sama mereka disematkan kepada Nabi SAW. Kemudian ada hal-hal yang itu sifatnya Nabi sama mereka dipelintir, itu bukan sifatnya Nabi. Ini sama. Sekali lagi ini mereka dicela karena mereka begitu dan kita diperingatkan jangan kayak mereka seperti itu. Artinya kalau benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Wa yaquluna sami'na wa 'asaina wasma' ghayra musma'in. Wa yaquluna sami'na wa 'asaina wasma' ghayra musma'in. Kemudian Allah menjelaskan juga tentang sikap mereka, perbuatan mereka dan ketundukan mereka. Mereka mengatakan iya kita dengar tapi kita nggak menurut, gitu kan? Kemudian dengar dari kita tapi mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang nyakitin. Ini sikap mereka. Maka ini lagi dibilang dalam rangka mencela mereka dan dalam rangka agar kita jangan ngikutin mereka. Kemudian selanjutnya di halaman 88 wara'ina, dan mereka mengatakan ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'anan fid din. Mereka memainkan dengan lisan-lisan mereka dan mereka ingin merusak agama. Artinya kata-kata itu disuburkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Mereka ingin jelek-jelekin Nabi SAW. Mereka ingin merusak agama. Ya, sambil main mata ra'ina gitu. Padahal mestinya dengan kata-kata ungzurna. Kemudian walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wangzurna, kalau mereka berkatanya adalah sami'na kita mau dengar, wa ata'na kita mau nurut, wasma dengarkan kami. Ini kan istilahnya adab dalam mereka belajar kepada Nabi SAW. Wangzurna perhatikan kami, lakana khairallah, maka itu baik buat mereka. Ini Allah bilang sama mereka kalau mereka perbuatannya itu bagus buat mereka. Berarti seakan-akan Allah juga bilang sama kita orang beriman, kita harus perbuatannya demikian. Kata-katanya adalah sami'na wa ata'na, kita mau dengar, kita mau nurut. Wasma' wangzurna, dan dengarkan dari kami. Mungkin ada pertanyaan kepada Nabi SAW. Kemudian wangzurna, perhatikan kami ya Rasulullah. Di sini ada
proses adab kepada Nabi SAW. Maka mestinya orang beriman seperti itu. Harusnya mereka juga dibilangin tuh orang Yahudi, tapi mereka nggak mau nurut, udah biarin aja. Kenapa? Karena tabiat mereka yang buruk. Kalau seperti itu harusnya khairal lahum wa aqwam, itu baik buat mereka dan lebih pas. Tapi karena tabiat mereka yang buruk, sehingga jadinya adalah walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Oleh karena itu Allah melaknat mereka sehingga mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang tipis karena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sehingga mereka dalam hal keimanan ya percaya nggak percaya berbeda dengan orang-orang beriman. Dirahmati oleh Allah sehingga mereka punya keimanan yang sangat kokoh. Maka dari sini kita belajar dua hal. Yang pertama, berdasarkan ayat ini Allah mencela mereka, dan yang kedua, berdasarkan ayat ini kita jangan sama seperti kayak mereka, jangan sampai seperti kayak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang tafsir ayat tersebut. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Terkait pembahasan ada yang bertanya? Atau ada yang bingung dengan penjelasan yang sebelah mana yang bingung? Bisa dilihat ayatnya, nanti diulangi penjelasannya insyaallah. Sebetulnya saya pengen tambah satu lagi, tapi udah cukup kayaknya waktunya. Di ayat 47 kita lihat sebentar saja di ayat 47 halaman 91 ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, aminu, berimanlah kalian. Jadi orang-orang yang diberikan, kan banyak orang-orang ahli kitab di zaman Nabi SAW. Nah, orang-orang ahli kitab itu diajak beriman sama Nabi SAW. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, aminu, kalian harus beriman bima nazalna, dengan yang kami turunkan, dengan Al-Quran. Berarti mereka diajak biar beriman kepada Nabi SAW. Kenapa beriman kepada Al-Quran? Bima nazalna, kepada yang kami turunkan, maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Di dalam Taurat, di dalam Quran ada yang disebut dalam Taurat, kemudian di dalam Quran ada juga yang disebut di dalam Injil. Musaddiqan lima ma'akum, itu Al-Quran datang mendukung kitab kalian, harusnya kalian beriman. Min qabli an natmisa wujuhan, ya, sebelum kami robah muka kalian, kalian harus beriman. Ya, tegas perkataan Allah. Mungkin mereka memang susah dibilangin kali ya, harus digituin dulu gitu. Wa min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami robah muka kalian, harusnya kalian beriman. Fanaruddaha ala adbariha, mukanya nanti diputar ke belakang. Sama Allah, mukanya diputar ke belakang, muka di depan diputar ke belakang. Ya, bayangin gimana bentuknya tuh. Dan ini tidak mustahil. Yang berikutnya apa? Aunal anahum kama la'anna ashabas sabat, atau kami laknat kalian, kami laknat mereka, ya, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang di hari Sabtu mukanya dirubah jadi monyet semua itu. Ya, harus beriman kepada Quran sebelum kejadian itu gitu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku, pasti beneran. Nah, cuma ini mau kita bahas ayatnya, sudah habis waktunya, nanti saja insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Ini tanggal 1 Agustus, pekan 1.
ini memang jadwal kita libur. Ya, tanggal 1 Agustus pekan 1 memang jadwal tafsir libur. Dan mestinya kita ketemu lagi nanti tanggal 8 Agustus Sabtu pekan kedua. Ya, akan tetapi Sabtu pekan kedua saya izin. Sebabnya apa? Sebabnya di tempat yang saya biasa ngisi di Sabtu pekan pertama ini diliburkan. Sementara mereka dapat jatah sebulan cuma 1 kali. Mereka minta di Sabtu yang kedua. Dan insya Allah tidak masalah. Ya, di sini kan setiap Sabtu begitu kan. Sementara mereka cuma sebulan sekali. Jadi kalau Sabtu yang pertama ini kan mereka mau motong sapi katanya, sehingga minta kajian diliburkan. Mereka mau mulai sepagi-paginya karena di tempat itu mereka mau motongnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Sementara Sabtu pekan pertama jadwal kajian di sana, mereka minta libur dan mereka minta diganti di Sabtu kedua. Karena mereka cuma sebulan sekali, ya bismillah saya terima lah diganti Sabtu kedua. Sehingga di sini yang mestinya saya di sini sementara diliburkan. Jadi kita libur 2 kali. Sabtu pekan pertama memang itu jadwal kita libur, dan Sabtu pekan kedua bulan Agustus tanggal 8 kita libur karena sebab yang tadi saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah Sabtu tanggal 15 Agustus. Sabtu tanggal 15 Agustus. Dan Sabtu di bulan Agustus ada 5 Sabtu. Sehingga tetap kita ketemu di bulan itu 3 Sabtu insya Allah. Karena Sabtu pertama libur, Sabtu kedua diliburkan. Masih ada 3 Sabtu berikutnya, tanggal 15, tanggal 22 dan tanggal 29. Jadi kita ketemu tanggal 15 insya Allah. Ya, demikian. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan setelah ditutup bisa langsung ketemu dengan saya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.